untuk senantiasa selalu ada di tempat ini. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Haleluya. Nah, saya sebetulnya juga masih belajar dalam hal ini, tetapi saya percaya dengan hikmat marifat daripada Bapa Yahweh, saya juga banyak belajar untuk lebih dalam lagi mengenal arti daripada pengiringan saya menjadi pengikut Bapa Yahweh. Jujur, kalau saya ini kan masih baru, kurang lebih baru 2 tahun jalan, ya kalau nggak salah. Tapi saya percaya Betsimka ini juga udah 2 tahun, bahkan mungkin mau ke 3 tahun. Ya, saya percaya Bapa Yahweh akan peliharakan. Dan di sini ada teman-teman kami juga dulu waktu di Betsimka lama. Haleluya, saya percaya semua adalah kehadiran Bapa Yahweh. Oke, haleluya. Coba sekarang kita lihat Bapak Happy Rosasana 1 Tisri 578. Nah, berarti 875-nya sudah dilewati. Ayo kita lihat di sini. Tidak saya. Nah, supaya kita tahu ya 5785 5786. Silakan saya balik di apa pikirin itu. Karena sebelum saya akan sampaikan mengenai soal tadi, saya tuh kembali lagi mendapatkan ini ya saudara-saudara yang pernah saya. Nah ini kan saya juga lagi belajar ya Pak Epi, saya juga lagi belajar nih Pak Epi. Saya jujur aja, saya nggak malu-malu karena memang saya masih dalam belajar. Tapi saya percaya Bapak Yahweh memberikan pengertian yang luar biasa. Dikatakan 5785 tahun yang lalu dikatakan hey, 5785 itu pay puff. Hey, itu kan betul. Saya kasih tahu saya kalau salah. Semua saya lihat dari sini. Ya. Sekarang 5786 baru wow atau wow gitu ya. Di sini dikatakan ya, gambarnya mirip kayak pancingan. Ya. Nah, ini kan penghubung. Saya percaya tahun-tahun hari ini inilah tahun pengait atau tahun penghubung di mana kita akan lebih dekat lagi kepada Bapa Yahweh, dihubungkan di dalam hadirat Bapa Yahweh. Jadi buat yang baru-baru di sini ya, seperti Pak Lim dan lain-lain yang baru. Nah, jadi setiap tanggal atau setiap tahun dikatakan 5785 sekarang masuk di dalam 1 Tisri 578 ini itu udah ada arti-artinya. Ya, dikatakan kalau 5 itu hey, ya di sini dikatakan ya. Jadi dia sekarang 5786 betul. Bisa wow. Bisa wow ya. Gambarnya kayak kalau zaman Musa itu David itu dibaca wow. Makanya itu ya. Kalau kenapa Yehova itu salah? Fah itu salah. Kenapa? Itu produk baru-baru ini. Ya, kalau zaman dulu zaman Musa, David itu makanya dibaca David itu bukan David. Jadi W itu huruf W. Makanya yang benar itu Yahweh itu benar gitu. W dibacanya bukan kalau mau pakai zaman sekarang Yahweh gitu kan. Ya itu banyak ya. Tapi jadi dari situ aja kita tahu bahwa yang benar itu Yahweh itu. Ya, jadi kita seragamkan sesuai dengan apa yang menjadi garis di KPI Magelang. Kita tidak manggil namanya tapi Yahweh. Oke? Setuju ya? Oke. Nah ini salah satu. Mari kita akan lanjutkan ya mengenai tadi apa yang sudah saya belajar juga untuk menulis hal ini. Ya. Haleluya. Yesua dan makna profetik Yom Teruah. Yesua dan makna profetik Yom Teruah. Apa itu Yom Teruah? Yom Teruah ya, itu juga tuh ada tulisan Ibraninya, disebut juga adalah hari peniupan nafiri, shofar atau sangkakala. Jadi kita harus ngerti ya kenapa kok ada sangkakala, ada nafiri. Kayak tadi kok rame banget ya. Saya percaya waktu digemakan sangkakala atau shofar itu, saya percaya kuasa-kuasa Satan itu hilang hancur di dalam nama Yesus Hamasi. Amin. Ya itu karena luar biasa, gerakannya itu luar biasa. Mungkin yang baru kok aneh ya. Nah kemarin waktu di acara penghiburan Pak Maito juga disampaikan shofar itu ya. Nah, nanti kita akan lihat arti daripada itu. Imamat 23 ayat 23-25 dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan
kudus. Nah, kita lakukan hari raya ini itu adalah bagian dari peringatan suatu peniupan nafiri, itu adalah suatu pertemuan kudus. Kita percaya lewat setiap apapun yang kita kerjakan, kita pasti dikuduskan oleh Bapa Yahweh. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Haleluya. Terus saya terjadi pada bulan ke-7 Tisri, itu tanggal 1, menandai juga itu tahun baru Yahudi Rosh Hashanah. Ya, kalau orang-orang GBI mereka juga merayakan yang juga. Saya lihat di status daripada beberapa teman saya yang ada di GBI juga ada tulisan itu Rosh Hashanah. Itu artinya apa? Memperingati hari tahun baru bangsa Yahudi. Sekarang masuk di dalam 578. Nah, haleluya. Terus saya. Kata teruah itu berarti teriakan. Teriakan sorak atau bunyi sangkakala yang keras. Tadi niupnya juga semangat banget. Keras kan? Itu kan timbul dari dalam. Dan saya percaya kalau nggak bisa tiup shofar juga biarpun tenaganya gede, nggak keluar suaranya. Itu nggak dia pemain shofar. Nah ini Pak Yosua nih biasa ya, udah luar biasa. Kira-kira betul Pak? Saya nyobain sih pernah saya tiup, waduh, bukan dari atas yang keluar. Dari bawah. Siapa yang ngomong dari bawah? Ibu harus bertobat Bu. Benar tapi kan? Nah itu. Jadi ternyata peniupan shofar juga punya sesuatu teknik, cara, ya kan? Bukan peniupan yang keras saja, tidak, tetapi mempunyai sesuatu yang keluar dalam hati dan kita percaya, aku meniup sangkakala itu ada kekuatan yang ekstra yang Bapak Yahweh kasih buat saya. Sehingga tuh, waduh, haleluya. Ya, saya percaya kalau orang yang suka ngerokok nggak kuat, gitu kan. Nah, tapi saya percaya di sini. Tadi bunyinya kenceng banget. Saya percaya sampai ke jalan ke depan juga. Saya pernah diajak sama orang GBI untuk berdoa orang yang sakit. Nah, selalu ini ibu pasti tahu lah. Selalu bawa Jamie yang bawa firman waktu itu ya, main gitar saya. Jadi setiap ketemu atau orang yang sakit itu di rumahnya itu dia masuk ke ruangan satu-satu, ruangannya ditiupin shofar. Itu waktu itu saya belum ngerti, tapi saya ngikutin aja ya. Oh, setelah saya menjadi pengikut Bapak Yahweh, baru saya ngerti peniupan shofar itu. Haleluya. Terus saya lanjutkan. Ya, haleluya. Nah ini juga buat kita nanti harus punya shofar ya, Pak Bayu, boleh ya? Kita kehilat ini kita belum punya shofar loh. Hah? Oh belum nyampe. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Tapi pasti nyampe kan? Sebelum rapture udah nyampe kan? Haleluya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Nah lihat katakan makna rohani Yom Teruah. Di sini dikatakan ada gambar. Jangan dulu. Ini ada gambar. Di sini ada kumpulan orang. Itu ada pedang. Itu ada ruah kodes. Nah ini peniupan shofar itu artinya tuh ada 3 hal yang harus kita tahu. Waktu ditiup itu mengumpulkan, ya kan? Mengumpulkan jemaat atau mengumpulkan orang-orang kudus. Ayo datang, dikatakan di sini. Katakan tanda peniupan shofar itu juga tanda peperangan. Ya, dan peniupan shofar itu juga sangkakala itu berarti juga apa? Ada hadirat Bapak Yahweh turun di tengah-tengah umat. Saya percaya waktu tadi kita memuji memuliakan Bapak Yahweh, peniupan shofar, kuasa Ruah HaKodes itu bekerja atas kita semua. Yang susah dihiburkan, yang khawatir hari ini udah gak khawatir lagi. Kapanpun datang waktunya, kita selalu siap. Haleluya. Gitu? Nah ini kan kejadian kemarin itu kan buat saya ini sesuatu makna atau tanda supaya kita tuh udah jangan main-main lagi saat-saat ini. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi iman percaya kita tetap harus kita pegang teguh. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Makna rohani Yom Teruah.
Yom Teruah tidak hanya hari raya Yahudi, tetapi bayangan profetik tentang karya Hamasya dan penggenapan akhir zaman. Ini akhir zaman. Malah ada beberapa katakan, saya pernah dengar di sebuah YouTube bahwa tanggal 20 Tilo. Besok ada yang mau rapture pribadi. besok apa Pak? Rapture pribadi. Besok rapture. Pas hari raya Yom Teruah. Itu kan luar biasa kan? Selalu mempunyai anggapan yang udah saya bilang, jangan cari yang hal-hal yang itulah. Pokoknya siap kapan pun siap deh. Ya, kapan pun waktunya, mau kapan, mau besok, mau apa, pokoknya kita harus siap deh. Yom Teruah tidak hanya hari raya Yahudi, tetapi bayangan profesi tentang karya Hamasya dan penggenapan akhir zaman. Pertama, Shofar Sakakala sebagai panggilan Yahweh Elohim. Wah, nah itu kita harus ingat nih, bahwa kita ini udah dipanggil oleh Bapa Yahweh. Kita harus selalu berkumpul, bersekutu. Haleluya. Ya, terus dikatakan dalam Tanakh atau perjanjian lama, Sakakala dipakai untuk pertama itu memanggil umat berkumpul. Bilangan 10:3, ketika mereka meniup keduanya, maka seluruh umat itu berkumpul padamu di pintu masuk kemah pertemuan. Dipanggil. Nah, hari-hari ini juga panggilan daripada Bapa Yahweh itu semakin keras buat kita. Panggilannya memang mungkin tidak meniupkan itu, tetapi dengan masalah, dengan persoalan yang kita hadapi, itu juga adalah bagian daripada panggilan Bapa Yahweh. Sakakala itu cuma bukan berbentuk seperti shofar atau bunyi sakakala, tapi waktu kita menghadapi satu penderitaan, artinya kita mulai dipanggil oleh Bapa Yahweh untuk dekat kepada Dia. Ada banyak cara peniupan sakakala itu terjadi dalam pribadi kita sehari-hari. Tetapi kita percaya, kita diajarkan untuk selalu peka mendengar apa yang Bapa Yahweh mulai tiup. Ada tiupnya pelan-pelan. Tapi ada yang keras. Nah, karena udah bandel, itu makin keras. Stoparnya, haleluya. Ya, terus yang kedua, seperti tadi gambar, menyatakan peperangan. Bilangan 10:9. Dan ketika engkau maju berperang di tanahmu melawan musuh yang menekanmu, kemudian haruslah engkau meniup tanda peringatan dengan nafiri-nafiri itu, dan engkau akan diingat di hadapan Yahweh Elohimmu, dan engkau akan diselamatkan dari musuh-musuh. Wah, luar biasa. Itu peringatan dalam menghadapi peperangan. Orang yang dipanggil menjadi pengikut Yesua, saya katakan hidupnya bukan langsung enak-enak aja, enggak. Dia akan mengalami sesuatu peperangan yang luar biasa. Betul nggak? Waktu dipanggil, dikumpulkan, apakah udah happy? Waktu kumpul happy. Tetapi setelah kita dipanggil oleh Bapa Yahweh, kita harus menghadapi peperangan loh. Kita semakin dibenci sama saudara-saudara kita. Bener gak? Kita dibilang sesat. Itu adalah peperangan. Loh, Pak, waktu saya melayani di gereja yang lama, berkat saya lancar, Pak. Khotbahnya setiap bulan 10 kali, Pak. Haleluya. Haleluya. Tapi setelah jadi pengikut Bapa Yahweh, orang pada takut untuk panggil saya karena mereka alergi untuk mendengar nama. Halo? Aduh, yang keras dong. Nama Yahweh. Udah, Pak, jangan panggil nama Yahweh. Nama Bapak aja dipanggil deh, atau Tuhan aja cukup. Loh, kalau Tuhan kan banyak. Tapi kalau Yesua atau Yahweh itu cuma satu. Bagaimana saya harus bilang Tuhan? Nah, ini kan saya terus terang. Nanti ada reuni tanggal 3 Oktober saya. Reuni SD Cintepuspa di rumah makan Punik. Nah, saya sih berharap supaya saya tidak menyampaikan firman Tuhan, karena buat saya kagok. Tapi saya harus menyampaikan. Saya bilang, boleh nggak di full gospel gitu? Boleh nggak? Ya kalau nggak boleh jangan. Nah, akhirnya mereka lebih baik jangan undang Pak Jimmy. Ya udah, nggak apa-apa. Saya percaya ada kepercayaan yang akan Bapak Yahweh berikan buat saya lebih daripada sekedar untuk menyampaikan gambar Elohim. Saya percaya ada banyak jiwa-jiwa saat ini banyak menanti untuk mendengar suara daripada Dewa Elohim itu. Seperti itu. Ya, kemarin
Saya juga mengucap syukur waktu pulang dari pemakaman, setelah makan ada 3 orang dibaptis Jemaat Bet Singka. Yang satu anaknya Pak Bayu, Daniela, sudah dikasih nama sama Papi Lukas, namanya Johanna, nama baptisnya, betul. Yang kedua Josiana Wuli Putri Sitorus. Haleluya. Dikasih nama depannya Hasanah. Hadasa, sorry teman. Dan yang ketiga, wah, tadi saya tanya, loh kok Ibu Yulita nggak dikasih nama? Gimana Pak Bayu? Katanya Bu Lita suruh pesan sendiri, nyari sendiri, yang mana klik di dalam hatinya. Tetapi rupanya gini, rupanya udah aja. Kalau Papi Lukas belum kasih nama, Pak Gem aja kasih nama. Saya kasih alternatif Ruth, Esther, Deborah, terus Maria, coba lagi. Ternyata udah cobain deh, mintain ke Papi Lukas. Terus saya kontak Papi Lukas, Pi, jangan pilih kasih dong. Kasihan nih, yang satu juga harus dikasih nama, Papi. Lu kan baca di sini. Ya udah, Papi lupa, kasih aja namanya Deborah. Kok sama dengan Pak Gemnya, kasih nama Deborah. Artinya apa? Selalu yang keluar adalah hal-hal yang baik, yang manis-manis. Jadi mulai sekarang juga Bisa artinya tawon, bisa artinya ya tawon, tapi sengatannya bukan untuk menyakiti, tapi itu apa? Deborah itu DBR. Bisa dibaca dabar. Artinya apa? Perkataan firman Tuhan. Ya dabar. Bisa berarti juga Deborah itu tawon sebetulnya. Tawon. Ya. Makanya kalau tawonnya itu dia tugasnya untuk membuah, memberikan supaya ada manisnya itu, madu gitu. Supaya bunga itu berbuah itu. Wah, itu bagus tuh. Deborah. Jadi kita sekarang punya 2 nih yang jago-jago bahasa Ibrani. Dia juga pencipta lagu dalam bahasa Ibrani apa ya? Ada beberapa lagu ya. Sementara ini campuran sih ya. Campuran, oke. Ya, nanti kita ngobrol lagi apa supaya kita nggak waktunya waktu ini ya. Haleluya, terus. Ya. Menyatakan peperangan. Yang ketiga itu menyatakan kehadiran Yahweh Elohim di Keluaran 19 ayat 16 itu di sok baca. Saya. Enggak bisa. Makna rohaninya, Yesua adalah pusat panggilan ini yang memanggil umatnya untuk berkumpul dalam kerajaan Elohim, dan dengan sangkakala terakhir ia akan kembali di sangkakala yang kita tunggu ini. Terus. Haleluya. Ya, Yesua dan sangkakala akhir. Yom Teruah menunjuk pada kedatangan Yesua kembali dengan bunyi sangkakala. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau kira-kira kok saya kiranya udah sering banget nih ngedengar bunyi sangkakala, itu artinya Yesua udah gak lama lagi datang. Dan itu digemakan sehari makin sehari. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab dengan satu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga, dan orang-orang mati dalam Hamasya mereka akan pertama-tama bangkit. Luar biasa, yang mati juga nanti Bapak Yahweh akan bangkitkan. Saudara-saudara, terutama kita juga minta sama Bapak Yahweh supaya kita diangkat. Karena waktu kemarin mengurus kuburan itu gak gampang, mahal. Saya ngurusin makam itu mahal banget. Ke Mangu ditolak karena KTP-nya Cimahi, jadi harus di Kerkov dan di Cipagerang. Datang ke Kerkov, yang di belakang ditawarin, Pak ini ada Pak 2,5 juta, tapi belum diapa-apain, baru tanah yang digali. Kalau mau yang di depan ada Pak, minta 8,5 juta. Ya, itu udah sempit-sempit sekali. Itu juga ada karena apa? Jenazah yang lama itu dibawa ke Medan karena orang Batak. Akhirnya udah lari ke Cipagerang. Ternyata di Cipagerang bukannya murah. Kepala TPU-nya itu tidak mau ketemu sama saya. Waktu saya telepon, Bapak ketemu saja sama Pak Jajang. Ternyata Pak Jajang itu adalah calo. Dan mungkin orang-orang di sekitar situ yang akhirnya dia bilang, udah Pak, boleh pilih yang mana? Berapa harganya? Yang ini 26 juta.
Yang ini 35 juta, kalau yang sendiri 15 juta. Coba, ya kita kan rapture. Jadi sekali-kali lagi kalau mau meninggal itu, gue bilang-bilang dulu kalau celengannya udah enggak, bukan Itu sewa atau katanya sih itu sudah milik daripada masyarakat, jadi swasta Pak. Yang TPU semuanya sudah penuh. tiap tahun harus bayar juga kan? Nggak tahu, saya belum tahu. Ya, mungkin nggak, atau mungkin nggak bayar nanti dikosongi lagi, nggak ngerti. Tapi maksud intinya, ayolah kita minta aja Bapak Yahweh untuk angkat kita cerai ini. Nggak usah kuburan. Nggak usah kuburan Pak Mahal. Itu kan belum apanya, belum batu nisan, belum apa-apa. Ya, haleluya. Ternyata saya juga tanya-tanya, ada orang katanya disimpan aja di Nana Rohana yang dibakar itu. Ternyata disimpan di Nana Rohana juga harus bayar 80 juta. Kalau cari deh, ya mau yang di mana? Kalau yang di depan lagi 120 juta. Pas saya mau pesen tempat satu gitu. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 15:32, dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka dan kita akan diubahkan. Haleluya. Tidak ada lagi penyakit yang ada dalam kehidupan kita karena memang sudah diubahkan. Haleluya. Yuk terus. Makna profetiknya adalah Yom Teruah adalah gambaran kebangkitan orang percaya dan pengangkatan atau rapture, hari ketika Yesua HaMashiach kembali untuk mengumpulkan umatnya. Kita yang sudah menjadi pengikut Bapak Yahweh dan melakukan perayaan Yom Teruah, kita percaya kita adalah bagian yang sudah diperhitungkan oleh Bapak Yahweh untuk kita mendapatkan kumpul kembali bersama dengan Bapak Yahweh. Ada banyak pengikut-pengikut Bapak Yahweh atau yang sudah memanggil Bapak Yahweh, tapi mereka tidak merayakan 7 hari raya. Banyak teman-teman saya, banyak saudara-saudara. Waktu saya katakan ayo datang, naon deui Pak Jimmy, naon deui. Bapak tahu, Yom Kippur tahu, Yom Teruah tahu, Rosh Hashanah tahu, Sukkot tahu, tapi tetap masih Natalan kayaknya, ya kan? Kan repot, ya udahlah. Maunya diundang sama saya untuk menjadi penyampai berita dapat Elohim. Saya bilang gak bisa. Ya, ini buat hamba-hamba Tuhan, pengikut Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yuk kita harus bisa memaknai bahwa tidak sembarangan untuk menyampaikan dapat Elohim itu kalau belum dekat dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Bapak Yahweh. Ya, ada banyak teman-teman saya. Wah, haleluya. Terus, nah, 3C. Ini juga berarti soal hari penghakiman yang akan datang. Dalam tradisi Yahudi, Yom Teruah juga disebut itu adalah hari penghakiman. Saat buku kehidupan dibuka, wah ternyata ada bukunya. Ya, terus saya katakan dalam Wahyu, penghakiman juga dikaitkan dengan sangkakala. Ini ada kaitannya. Berarti saudara-saudara yang saat ini sekarang Anda hidup, itu jangan sembarangan untuk hidup. Kita harus tahu bahwa penghakiman itu bakal terjadi. Ada orang nanya sama saya, ada tukang pemulung ditanya, Pak, nanti kalau mati gimana Pak? Itu ada seorang pemulung dulu di gereja lama tuh tinggalnya di gereja. Saya tanya, Pak, kalau udah mati gimana Pak? Ya mati ya dikubur aja Pak, aku susah. Waktu saya tanya enggak kan, maksud saya mau bawa ajak jadi begitu. Wis Pak, mati wis dikubur aja Pak. Jadi ingat cuma kalau mati dikubur aja. Mereka nggak tahu mau penghakiman kan enggak. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Apa yang kita perkatakan itu juga nanti akan kita tuai. Makanya berbicara dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, supaya kehidupan kita nanti waktu dibuka buku penghakiman itu jadi waduh. Predikat gembala KPU, tapi amburadul rapotnya. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Itu bakal terjadi penghakiman. Terus Wahyu 11:15, dan malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan yang diurapinya. Dia akan memerintah sampai selama-lamanya.
Dia punya power, dia punya kuasa akan memerintah dunia ini, saudara-saudara. Dia juga pasti akan menghakimi setiap orang-orang yang bersalah. Haleluya. Terus makna rohaninya, Yesus sebagai hakim yang adil akan datang mengadili dunia bagi orang percaya. Ini adalah sukacita karena nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Buat kita yang hidup baik dan benar, waktu ada penghakiman ini, kita gak perlu takut. Karena pasti rapot kehidupannya juga adalah hal-hal yang baik. Oleh sebab itu mulai saat ini mari kita melakukan setiap sikap hidup kita mempunyai satu angka atau rapot yang baik di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga di dalam buku kehidupan kita, nanti waktu kita kembali dihakimi, kita mempunyai hal-hal report yang baik dan positif. Jangan orang gak lihat saya dong kalau baik saya. Misalnya, kira-kira Anda lihat saya, orang-orang kelihatan kok baik pisang. Sekali waktu mungkin lihat saya merokok atau dan sebagainya. Udah gak ada yang lihat. Saya pikir gak boleh lagi kita begitu. Kita harus tahu, bukan hanya soal tanggung jawab terhadap jemaat, tetapi kepada Bapa Yahweh. Apa yang saya kerjakan, apa yang lakukan itu dipertanggungjawabkan kepada Bapa Yahweh. Itu yang terpenting. Ya, haleluya. Terusnya Lukas 10:20, akan tetapi dalam hal-hal inilah janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Ini yang lebih penting buat hamba Tuhan juga. Jangan kita merasa bahwa wah, roh apapun yang ada di dalam tubuhmu aku tolak, aku hancurkan. Wah, seakan-akan roh tunduk sama kita. Tetapi nama kita, banyak hamba-hamba Tuhan waktu berdoa kelihatannya ada mujizat yang luar biasa terjadi. Seakan-akan roh apapun bisa ditengking, dihancurkan. Tetapi maknanya, kita sebagai hamba Yahweh, apakah kita, nama kita tertulis nggak di surga? Ini yang terpenting. Ada banyak orang kan, wah luar biasa dipakai dan luar biasa. Tetapi saya katakan hari-hari ini, kalau nama kita tidak tertulis di dalam kerajaan surga, semuanya sia-sia. Anda boleh jadi WL hebat, Anda boleh jadi pemain musik yang hebat, Anda boleh apapun Anda kerjakan, orang bisa melihat kita. Seperti Sabtu saya katakan, marilah kita kalau jadi pohon itu siapa? Pengen jadi apa sih? Semua pengennya jadi buah. Amin. Karena buah yang dilihat. Waduh, itu buahnya enak ya. Wah, ini jambu merah ranum gitu. Tapi nggak pernah kita berpikir kalau tidak ada akar yang tertanam di dalam tanah itu tidak mungkin bisa berbuah, Pak, Bu. Lebih baik mungkin saya cuma menjadi akar, saya tidak kelihatan tampil, saudara-saudara, nggak kelihatan cara kita bekerja, tetapi yang tertutup atau yang tersembunyi itu mempunyai makna yang luar biasa sehingga pohon itu bisa berbuah. Kalau semua mempunyai hati yang demikian, tidak akan ada keributan di dalam kehidupan. Tidak ada kepentingan yang harus kita pentingkan. Semua merasakan bahwa saya adalah pengikut Bapa Yahweh yang mempunyai kerendahan hati. Nggak perlu. Selalu orang hati-hati, saudara-saudara. Orang selalu pengennya lihat pohon, buahnya ranum, gede. Orang pasti lihat buahnya enak ya. Nggak pernah. Tuh akarnya di mana? Sedangkan kalau nggak ada akar, kan nggak bisa nempel, nggak akan bisa berbuah. Saluran makanan itu bukan datang dari atas, tapi dari dalam tanah. Nutrisi, protein dan sebagainya itu disedot dari tanah naik ke atas, saudara-saudara. Jadi kalau ada di kehidupan kita yang cuma bisanya mendoakan saya dan keluarga, saya sudah banyak berterima kasih. Amin. Nggak kelihatan menonjol. Jadi WL enggak, jadi singer enggak, tapi cuma bisa berdoa ya nggak apa-apa. Tapi kan luar biasa. Ada juga sama diberkati. Gak ada yang tidak diberkati, pasti kita diberkati Bapa Yahweh. Oke, terus ya. Haleluya. Nah ini maknanya juga peniupan soal itu adalah panggilan untuk bertobat. Dalam tradisi Yahudi, Yom Teruah membuka periode 10 hari pertobatan. Asyeret Yemi Tesua, sebelum hari pendamaian atau hari Yom Kippur. Nanti setelah itu Yom Teruah kita lakukan apa, Bu? Yom Kippur. Yom Kippur itu apa? Hari
penghapusan, pendamaian. Penebusan itu. 4 hari setelah Ya. Nanti kita juga akan rayakan ya, saudara-saudara. Dan terakhir kita rayakan Sukot. Haleluya. Terus ya. Makna profetiknya, sangkakala adalah panggilan untuk pertobatan sebelum penghakiman terakhir. Yuk, bertobat. Yang belum bertobat mulai saat ini bertobat. Terus ya. Yoel 2:1. Tiuplah sangkakala di Sion dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, karena sedang datang hari Yahweh, sebab ia sudah dekat. Udah gak lama lagi Bapak Ibu. Ayo, tanda-tandanya udah kelihatan. Di grup gembala dikatakan, waduh ini lagi rame. Katanya nanti khususnya di Sabah, Malaysia, kebetulan ada anggota kita juga yang di Sabah, itu akan terjadi putaran apa itu? Semacam kayak apa? Nanti saya share aja. Jadi katakan, lantas Ibu Rohani, Ibu Gembala bilang, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Buat gembala yang ada di Kalimantan, kita dukung dalam doa. Biarlah kehendak Bapak Yahweh yang terjadilah sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Karena kita nggak bisa untuk menahan kalau memang itu udah waktunya. Haleluya. Terus Yesua berkata, bertobatlah karena kerajaan sudah dekat. Jadi peringatan terus peringatan. Hari Selasa jam 15.49 saya juga nggak menyangka, saya ditelepon sama Christine, Cek. Pertama sekali telepon saya nggak angkat karena selagi naik motor, kedua nggak angkat, ketiga saya balik telepon dia bilang, Cek, Michael sudah pulang. Saya bilang pulang. Loh, pulang kemana? Itu kan namanya, wah Michael ngapain telepon saya? Biasanya kan ada telepon Michael, belum ada. Jen, Michael sudah pulang. Pulang kemana? Ke pangkuan Bapak Yahweh. Wah, saya kaget. Ya, haleluya. Waktunya sudah dekat. Apa yang kita cita-citakan mungkin tidak sama dengan apa yang Bapak Yahweh akan berikan kepada kita, tetapi satu hal, dialah kehendak Bapa Yahweh yang jadi atas kehidupan kita. Haleluya. Terus yang kedua, Yesua HaMashiach itu adalah sebagai penggenapan Yom Teruah. Sangkakala memanggil umat Yahweh Elohim, Yesua memanggil gerejanya mempelainya. Saya percaya nanti ada banyak gereja-gereja akan bisa mengenal nama Bapa Yahweh Yesua HaMashiach. Ya, karena dikatakan sangkakala itu memanggil umat Yahweh Elohim. Kalau mereka tahu sangkakala, saya percaya juga mereka akan tahu nama yang baik, nama yang benar, yaitu Yesua. Memanggil gerejanya atau memanggil mempelai. Kalau dia yang sudah panggil, tidak ada seorang pun yang bisa menolak panggilan itu. Ya, yang tadinya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Haleluya. Sangkakala adalah tanda peperangan. Yesua datang sebagai raja yang berperang melawan dosa dan maut. Ini luar biasa Bapak Yahweh Yesus di dalam Yesua Mesir. Dia berperang buat kita. Yang tadinya kita tidak punya lagi pengharapan karena kita penuh dengan dosa dan mungkin ada di dalam alam maut. Tetapi karena pengorbanan daripada Yesus HaMashiach, dia datang sebagai raja. Dia akan berperang di dalam melawan setiap dosa dan maut. Haleluya. Terus ketiga, sangkakala di sini sama dengan hadirat Yahweh Elohim. Yesua hadir sebagai Elohim di tengah umatnya. Umat Tuhan tidak akan mungkin bisa bertahan di Gunung Sinai kalau tanpa kehadiran daripada Yahweh itu sendiri. Kita juga demikian dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari yang semakin dalam tanda kutip dikatakan sulit. Kalau tanpa menghadirkan Yahweh dalam hidup kita, mungkin kita juga akan merasa gagal atau kita menjadi takut. Tetapi sampai detik ini kita selalu diberkati oleh Bapa Yahweh dan dicukupkan karena kita selalu mengundang Yahweh di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terus sangkakala terakhir sama dengan adalah kebangkitan dan pengangkatan atau rapture. Yesua membangkitkan umatnya untuk bersama dia selama-lamanya.
Ini makna daripada Yom Teruah mengenai soal sangkakala terakhir. Ya, saya percaya kalau sangkakala itu dibunyikan itu adalah satu tanda, saudara-saudara. Kita harus peka melihat tanda-tanda hari-hari ini apa yang dikerjakan oleh Bapak Yahweh. Haleluya. Terus, saya. Nah ini sana. Nah ini yang terakhir. Jadi sana tova, happy Rosh Hashanah. Nanti juga kita akan makan. Dibagikan apa Bu? Ada apel, madu dan roti kismis. Ya, haleluya. Nah, ini kan lumayan mantap ini. Ya, turunin. Matius 24 ayat 22. Oleh karena itu berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Terus Mazmur 81 ayat 4. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Kita sudah meniupnya. Terus Yoel ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunungku. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri karena sedang datang hari Yahweh sebabnya sudah. Jadi simpel-simpel saja hari-hari ini yang saya sampaikan supaya juga kita nggak jelimet, kita jadi banyak berpikir, tapi minimal kita mengerti sekarang apa yang namanya Yom Teruah itu. Oleh sebab itu puji Bapak Yahweh memberkati kita semua. Biarlah kita penuh dengan kelimpahan dari Bapak Yahweh itu sendiri. Amin. Haleluya.